Shalom, bersukacita dapat bertemu kembali dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, saudara, dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kalau kemarin saudara ingat bagaimana kita belajar tentang Daud dipersiapkan oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, diurapi, Roh Allah mulai tinggal dalam dirinya. Lalu dia menjadi orang terdekat dari Raja Saul pada waktu itu, sampai membawa senjatanya sendiri, yaitu senjata Saul. Itu artinya Daud mendapatkan kehormatan luar biasa. Nah, pada pasal yang ke-17 ini, Daud menghadapi ujian pertama kali dalam hidupnya. Setelah diurapi oleh Nabi Samuel. Ujian itu adalah musuh besar Israel, orang Filistin, di mana jagoannya adalah Goliat. Nah, kisahnya seperti apa? Saya yakin dan percaya saudara pernah mendengar, pernah membaca, ya, mungkin pernah merenungkan kisah tentang Daud dan Goliat ini. Tapi pada hari ini mari kita perdalam pengertian kita, bagaimana Daud mampu mengalahkan Goliat, musuh utama orang Israel. Tapi dahulu kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau yang selalu beserta kami, Kau yang mengurapi kami anak-anak-Mu. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Kuasa-Mu nyata. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan kami. Haleluya. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan, Yesus ya Haleluya Yesus ya Haleluya Allah berkasa. Haleluya Yesus kekuatanku. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Bila Engkau beserta kami, kami tidak akan pernah takut. Sebab kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Shikirala rapatakaya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, ketika Engkau ada di dalam hidup kami, maka kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Hanya bersama dengan Tuhan sajalah kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Dalam setiap permasalahan hidup kami, dalam setiap problem hidup kami, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam diri seorang Daud begitu besar, mampu mengalahkan raksasa masalah itu, yaitu Goliat. Kami percaya ketika kami merenungkan, membaca, kami menggali firman ini, kami akan mendapatkan rema yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami, jamah kami. Dalam nama Yesus, kami siap belajar. Haleluya. Amin. Mari kita membaca saudara dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, Perjanjian Lama halaman sekitar 311. Goliat menantang tentara Israel. Orang Israel mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin itu berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Nah, pada pasal ini saudara, kita akan melihat bagaimana Israel itu gemetar karena musuh bebuyutannya yaitu Filistin. Itu berkemah berhadapan-hadapan dengan orang Israel. Dulu saat Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka pernah berteriak-teriak kepada Tuhan, bahkan memberontak kepada Allah. Karena apa? Takut mendengar bahwa penduduk Kanaan itu raksasa yang perkasa.
Kalau saudara ingat di Bilangan pasal yang ke-13 dan 14 itu. Dan akibatnya apa? Israel dihukum Tuhan. Ya, 10 pengintai melihat di Kanaan orang-orang raksasa, mereka ngeper, takut. Dan pada peristiwa yang kita baca ini, perasaan takut, ya, perasaan gentar, ya, perasaan gemetar yang ketakutan itu terjadi lagi. Kenapa? Karena di depan orang Israel ada tentara Filistin dan mereka punya, orang Filistin itu punya jagoan, ya, punya pendekar disebut tadi ya. Namanya Goliat. Saudara lihat tadi, kriterianya seperti apa? Melebihi tentara-tentara yang lain. Ketakutan yang sama yang pernah dirasakan oleh Israel melihat orang Kanaan, sekarang terjadi ketika tentara Israel melihat orang Filistin. Yang takut bukan hanya tentara Israel, termasuk Raja Saul. Gemetar lihat Goliat, saudara. Ini pendekar yang raksasa luar biasa. Alkitab mencatat. Gambarannya apa? Tingginya sekitar 3 meter. Ya, 2 meter 80-an, saudara. Hampir 3 meter. Berat baju zirahnya yang dipakai dari tembaka tadi, kira-kira 57 kilogram. Itu baru bajunya. Mata tombaknya itu beratnya 7 kilogram. Bahkan untuk membawa senjata saja perlu orang lain. Saking atribut perangnya itu besar, berat, dan dari penampilan fisik saja sudah menakutkan tentara Israel. Saat itu Goliat menantang perkelahian 1 lawan 1. Filistin punya jagoan, punya pendekar Goliat. Dia teriak-teriak, keluarkan jagoan atau pendekar dari Israel. Kira-kira seperti itu. Wajar kalau tidak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat. Sebab apa? Tidak ada yang seimbang secara fisik. Bahkan kakak-kakak Daud yang 7 orang itu. Dari mulai Eliab sampai adik-adiknya yang ke-7 itu. Tidak ada yang berani untuk datang menghampiri atau menghadapi Goliat. Mari kita lihat ayat 8, saudara. Ini Goliat teriak-teriak ini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka. Mengapa kamu keluar untuk mengukur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarkan ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami, orang Filistin ini, akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Takut saja wajar, saudara. Tapi kalau sangat ketakutan itu di luar kewajaran. Kenapa? Karena nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang. Nah, mari kita lihat fenomenanya seperti apa. Oleh bapaknya, Daud diminta untuk menengok kakak-kakaknya di medan perang. Karena Isai dengar bahwa Filistin sedang ingin merangsek ke wilayah Israel. Kamu lihat kakak-kakakmu di ayat-ayat berikutnya. Nih aku bawakan makanan untuk mereka. Aku berdoa supaya mereka selamat. Kasih tahu kepada kakakmu, kami di rumah berdoa untuk mereka. Singkat cerita, Daud bawa rantang dari rumahnya untuk dibawakan kepada kakaknya yang di medan peperangan. Nah, ketika menjelang dekat dengan garis peperangan, saudara, tempat di mana orang Israel berkemah, Daud itu mendengar bagaimana lantangnya suara Goliat mengucapkan tantangan kepada orang Israel, seperti yang kita baca tadi. Iseng-iseng Daud tanya kepada para tentara itu siapa? Kamu anak kecil ngapain kesini? Kira-kira seperti itu. Itu tadi siapa yang berkata lantang menantang kita? Tahu nggak? Itu pendekar Filistin. Kami semua ketakutan. Termasuk raja kami Saul.
Kita ketakutan semuanya. Karena gak ada yang seimbang melawan Goliat. Tadi Saul berkata seperti ini, kalau ada orang yang berani menantang Goliat, bahkan mampu mengalahkannya, maka akan mendapatkan hadiah besar dari Raja Saul. Singkat cerita, Daud itu memberanikan diri untuk menghadapi Goliat, saudara. Makanya di perikop berikutnya ada perkelahian Daud dengan Goliat. Dari ayat 40 nanti sampai dengan di ayat yang ke-54. Itu sebuah peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, mari kita lihat. Keberanian untuk melawan Goliat justru datang dari seorang anak remaja namanya Daud. Pemuda yang masih belia. Tetapi di ayat 16 kemarin kita belajar, dia sudah diurapi Tuhan. Orang yang sudah mendapatkan urapan Tuhan, Roh Allah ada dalam dirinya. Keberaniannya bukan karena ia perkasa atau secara fisik seimbang dengan Goliat. Daud berani karena ia tahu bahwa yang dia hadapi adalah orang yang tidak bersunat. Ayat 26. Saya bacakan buat kita semuanya ya, ayat 26 nih. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud meletakkan dasar keberanian karena Roh Allah berdasarkan apa? Kebenaran Allah. Kita sebagai tentara Allah, orang Israel, ini tentara yang bersunat. Kata bersunat itu artinya orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan itu orang yang tidak bersunat itu, yaitu Goliat itu, berani-beraninya. Dia bukan umat Allah, gitu. Nah, kita diurapi Tuhan. Mungkin kalau Daud suruh ceramah kepada prajurit Israel seperti itu, kita diurapi Tuhan, ngapain takut? Selain dia bukan umat Allah, orang yang tidak bersunat, Goliat berani menghujat Allah kita. Dia sesumbar menantang umat Israel. Tapi mereka lupa, sesungguhnya yang ia lawan adalah Allah Israel itu sendiri. Nah, itu pegangan Daud. Makanya, walaupun secara perbandingan fisik tidak seimbang, tapi yang membuat Daud berani karena Allah ada di pihak dia. Dia mengingatkan orang Israel, kita ini orang pilihan Tuhan. Umat Allah, disebut orang yang bersunat. Kenapa takut menghadapi tantangan orang yang tidak bersunat itu? Dan dia menghujat Allah. Makanya dia berani untuk melawan. Kadang saat menghadapi musuh yang berat, ya, orang berkata, siapa yang berani melawan Goliat? Gitu. Siapa yang berani melawan sakit penyakit yang berat ini? Siapa yang sanggup melawan penyakit yang kronis ini? Kadang seperti itu. Harusnya kita punya iman seperti Daud. Siapa yang berani melawan Allah? Gitu. Artinya segala sakit penyakit, segala problem hidup, musuh kita yang besar sekalipun, selama Allah adalah dalam kita, yang dilawan musuh kita itu Allah, bukan kita. Ini pengertian yang Daud tanamkan dalam dirinya dan bagi orang Israel pada waktu itu. Saudara tahu, setelah Allah memilih Daud menjadi pengganti Saul, sebenarnya tekanan Saul makin tinggi, saudara. Makin berat. Karena apa? Filistin menyerang. Saul punya pemikiran begini. Sejak Roh Allah meninggalkan dia, jiwanya mulai goyang. Rohaninya mulai terpengaruh oleh kondisi apa yang ada di depannya. Secara fisik, jiwa, dan pikiran, bahkan roh, Saul itu lemah. Makanya sehebat-hebatnya Saul, sekuat-kuatnya orang Israel, kalau rajanya saja sudah takut, selesai itu.
Nggak akan ada yang bisa mengalahkan Goliat. Ditambah lagi ejekan Goliat yang menakutkan dan menyakitkan hati itu semakin menekan jiwa Saul. Sebab apa? Ancaman Goliat mengandung konsekuensi berat. Bila Israel kalah melawan Goliat, maka Israel akan menjadi budak orang Filistin. Saul takut dan cemas luar biasa. Dia sadar bahwa roh Allah sudah meninggalkan dia. Makanya dia diam saja. Sambil menunggu hal-hal yang di luar pikiran Saul. Syukur-syukur tiba-tiba Goliat mati sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi Allah punya jagoan yang luar biasa. Daud ditampilkan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada Saul dan tentara orang Israel pada waktu itu. Termasuk kita saat ini. Di mana letak kunci kemenangan Daud atas Goliat? Bukan karena kecanggihan Daud berperang. Ya, dia pernah melawan singa, beruang, melindungi kambing dombanya. Tapi hanya dengan senjata sederhana saja. Itu latihan bagi Daud. Tapi kunci kemenangan Daud adalah ada pada Tuhan yang menjadi sandarannya. Pengalaman-pengalaman menghadapi singa dan beruang itu dipakai oleh Daud hanya sebagai penguat. Tetapi sesungguhnya kemampuan utamanya adalah Tuhan bersama dengan Daud. Daud tahu persis musuhnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan berani menghujat Tuhan. Maka ia yakin bahwa Tuhan sendiri menjadi lawan Goliat. Sebab di mata Daud, Goliat tidak lebih daripada binatang buas yang mencoba mengganggu ternaknya. Di pikiran Daud ini, Goliat itu sama seperti singa beruang yang pernah dia kalahkan ketika mengganggu ternaknya. Singa dan beruang cukup dengan ketapel. Manusia tidak bersunat juga cukup dengan ketapel. Kira-kira seperti itu. Daud akan membuat Goliat tumbang dan tentara Filistin tunggang langgang. Oleh sebab itu, ketika Saul tahu bahwa Daud pengen menghadapi Goliat, Saul menawarkan pakaian perangnya. Hei anak muda, kamu tahu kan? Goliat pakai pakaian seperti itu tuh. Berat bajunya saja udah 57 kg. Sekarang kamu pakai ketopongku, pakai bajuku. Apa yang terjadi? Nggak pas, nggak cocok. Ya, kelihatan terlalu besar bagi Daud. Makanya dia tanggalkan lagi. Raja, aku nggak perlu ini. Selama Tuhan bersama dengan aku, bahkan aku tidak pakai baju perang pun, ya, aku sanggup melawan orang yang tidak bersunat ini. Daud merasa tidak memerlukan perlengkapan prajurit yang ada dalam diri Saul. Mungkin dalam hati Daud, ngapain itu dikasih ke aku? Kalian aja maju. Harusnya kan begitu. Ya. Daud dengan gagah berani menghadapi Goliat karena dia tahu persis Tuhan ada di pihak dia. Luar biasa, saudara. Kalau tadi kita lihat apa rahasia kemenangan Daud karena Allah ada di pihaknya. Sekarang mari kita balik. Apa rahasia kekalahan Goliat? Mari kita lihat dari sisi musuh kita. Dari musuh orang Israel. Goliat kalah karena memandang remeh musuhnya. Sehingga ia tidak bisa melihat kedahsyatan Allah yang menyertai Daud. Musuh kita kalau menganggap remeh kita, udah jangan takut, saudara. Kadang kan dihina oleh musuh. Sebab bagi Goliat merasa terhina karena tantangannya diladeni oleh seorang anak kecil. Coba lihat ayat 43. Ayat 43. Orang Filistin itu, Goliat ini saudara, berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ini sebuah penghinaan bagi Goliat, saudara. Maka dia meremehkan. Kamu pikir aku anjing, kamu bawa tongkat untuk mengusir aku.
Kamu tahu gak aku ini tentara Filistin? Ya, aku ini jagoan. Aku ini yang diandalkan oleh orang Filistin. Kok kamu pakai tongkat? Gitu. Kalau aku pakai baju perang, tongkatmu tidak akan pernah berarti apa-apa. Goliat sedang meremehkan Daud. Sebab nyatanya lewat tongkat itu, musuh-musuh Daud pada waktu itu, singa dan beruang dia bisa halau lewat tongkat itu. Dan sekarang bukan tongkat Daud yang membuat dia mengalahkan Goliat, tapi urapan Tuhan itu yang membuat Daud mampu mengalahkan Goliat. Betapa kagetnya Goliat dan gemetarnya dia saat Daud dengan lantang mengatakan, ini ya, sesumbar Goliat dibalas dengan perkataan penuh kuasa oleh Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Coba lihat. Daud tidak berkata bahwa aku akan mengalahkan engkau. Tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Demi mendengar nama Tuhan itulah maka Goliat kaget luar biasa. Secara fisiologis Goliat sudah kalah, saudara. Sebab apa? Yang dihadapi bukan anak kecil lagi. Tapi yang dihadapi adalah Tuhannya anak kecil itu. Tuhannya seluruh tentara Israel. Makanya hanya dengan alat kecil, ketapel, diumban batu itu lemparkan atau dilesatkan sampai kena jidat atau dahinya Goliat dan tumbang. Roboh dan tewas. Mari kita lihat di ayat 49. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dan umban ya dengan umban dan batu. Saudara lihat. Umban dan batu itu cuman penyelesaian akhir. Tapi sebenarnya yang membuat ketakutan Goliat adalah ketika Daud berkata, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, dari sini kita belajar. Seberat apapun musuh kita, sehebat apapun musuh kita, apapun itu saudara. Kalau kita berkata kepada musuh kita, aku datangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Artinya aku mengalahkan engkau demi nama Tuhan. Saudara tahu gak? Iblis gemetar. Iblis gemetar. Nah itu yang tidak dimiliki Israel dengan pasukannya. Saul dan tentaranya. Keberanian ilahi seperti ini. Pelajaran buat kita semuanya. Kita ini anak perjanjian. Disebut di dalam Alkitab orang yang bersunat. Artinya anak perjanjian. Sunat itu lambang perjanjian. Nah yang menantang kita itu iblis. Kuasa kegelapan dengan ketakutan, was-was, ya kan, kekhawatiran. Besok makan apa, masa depanku seperti apa. Itu kan menggerogoti. Sehingga kita keder, takut. Kita harus sadar seperti Daud. Dengan cara gimana? Hei musuhku, engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Aku sebagai anak perjanjian, aku kalahkan engkau dengan kuasa nama Tuhan semesta alam itu. Hari ini juga, engkau harus keluar dari hidupku. Hei, kekhawatiran, keluar dari hidupku. Hei, sakit penyakit, keluar dari tubuhku. Itu cara Daud mendemonstrasikan kuasa Allah. Oleh sebab itu, sekalipun ya, kita dianggap remeh oleh musuh kita. Mungkin kita dianggap kecil. Mungkin iman kita tidak seberapa kecil, iman sebesar biji sawi. Asalkan iman ini ditujukan kepada Tuhan.
yang maha besar itu. Maka sebesar apapun masalah kita, sanggup kita hadapi. Kita mampu mengatasi masalah karena Tuhan. Dan ingat selalu, bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan itu. Sebelum saya tutup, dari cara pikir dan pandangan Daud, saudara, musuh yang semakin besar itu justru kesempatan untuk membidik lewat ketapelnya itu semakin besar kemungkinannya kena. Ini cara pandang Daud. Ya memang tidak ditulis Alkitab, saudara, tapi mari kita lihat itu. Semakin besar musuhnya, probabilitas, artinya kesempatan untuk bisa kena umban Daud itu semakin besar. Makanya kalau punya masalah besar, kita punya senjata. Dan semakin besar kemungkinan, dan kita yakin bahwa musuh akan mati karena lewat umban doa kita. Lewat kuasa doa yang kita lepaskan. Semakin besar musuhnya, maka kesempatan kena itu semakin besar juga. Ibaratnya gini, kalau semakin musuhnya kecil, kalau diumban kan semakin susah. Tapi justru semakin besar musuh, kemungkinan kena itu besar sekali. Apalagi kalau diurapi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan takut dengan masalah yang besar. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan itulah 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar kisah Daud mengalahkan Goliat. Secara fisik tidak seimbang. Secara fisik pasti Daud kalah. Bahkan tentara Israel pun takut gemetar. Tapi kami melihat bagaimana Daud berani menghadapi Goliat yang besar itu. Karena Daud yakin penuh di dalam dirinya ada Roh Allah. Itulah modal utama. Itulah senjata utama Daud. Mengalahkan musuh yang besar itu. Umban dari ketapelnya itu hanya penyelesaian akhir dari peperangannya. Tapi kemenangan sesungguhnya ketika Daud dengan lantang berkata, "Aku menghampiri engkau dalam nama Tuhan semesta alam." Musuh sebesar apapun, selengkap apapun senjatanya, akan takluk, tunduk, taat, kalah oleh kuasa Allah yang besar itu. Terima kasih Bapak, ini pelajaran buat kami semuanya. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Bersama dengan Tuhan, kami mampu mengatasi masalah kami. Yang dibutuhkan iman. Dan ketika kami belajar firman ini, kami semakin mengerti firman-Mu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga. Apapun masalah mereka sekarang ini, diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Amin.